bahwa mayoritas penduduk di Indonesia itu memilih pemilihan secara langsung, tidak peduli afiliasi politiknya itu yang mana. Atau kalau mau kita rumuskan lebih hati-hati di sana, sebagian sikap partisansip itu memang ada efeknya, yakni apa yang dipilih oleh koalisi Prabowo-Hatta itu di sini terlihat bahwa mereka lebih sedikit yang memilih pemilihan secara langsung. Tetapi secara absolut ternyata mayoritas mereka, 8 dari 10 pemilih Prabowo dan Hatta itu memilih pilkada secara langsung. Sementara kalau Jokowi JK 9 dari 10. Nah kemudian bahwa pilkada langsung itu bisa menyulut korupsi. Nah, berapa persen yang setuju dengan pernyataan itu? Yang setuju dengan pernyataan itu 28,9%. Jadi 3 dari 10 pemilih itu setuju dengan pernyataan itu. Tetapi kemudian kalau kita lihat bar di sebelahnya, yang tidak setuju jumlahnya 52,3%. Jadi separuh dari 10 pemilih itu tidak setuju untuk mengaitkan antara opsi pilihan kepala daerah dengan maraknya korupsi dan praktik politik. Datanya. Saya bacakan pertanyaannya supaya Anda bisa menilai apakah pertanyaan ini menggiring atau tidak. Karena kita selalu berusaha bahwa kita tidak ingin mengarahkan jawaban responden yang kita wawancarai. Pertanyaannya berbunyi, seberapa yakin ibu atau bapak dengan individu dan lembaga yang ada di bawah ini untuk menjalankan tugasnya dengan baik dalam waktu 5 tahun ke depan? Nah di sana itu kita berikan list dari lembaga atau individu yang mau dinilai, yang mau kita minta mereka responden kita untuk melakukan penilaian. Jadi di sana ada Presiden Joko Widodo, ada Wakil Presiden Yusuf Kala, kemudian ada DPRD kabupaten atau kota, kemudian ada Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, kemudian ada DPRD provinsi, dan kemudian ada DPR di Senayan sana, DPR RI, dan kemudian ada partai politik. Nah, jawabannya adalah mereka yakin, rentangnya dari sangat yakin dan tidak yakin sama sekali bahwa lembaga atau individu ini yang memegang jabatan publik itu mampu menjalankan tugasnya. Nah di sana mereka yang yakin bahwa Joko Widodo itu mampu menjalankan tugasnya, yang menjawab yakin dan sangat yakin itu digabungkan jadi satu, itu 82,5%. Kemudian untuk Wapres Yusuf Kala itu 78,9%. Mereka yang sangat yakin atau yakin bahwa pemegang jabatan publik paling puncak di Indonesia ini itu bisa menjalankan tugasnya atau tidak dengan baik. Kemudian kita pilihan untuk DPRD kabupaten dan kota itu lebih rendah. Mereka yang sangat yakin dan yakin jumlahnya adalah 53,8%. Dan kemudian pada urutan berikutnya lagi, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD itu jumlah yang menyatakan bahwa mereka sangat yakin dan yakin 53,5%. Dan kemudian yang DPRD provinsi itu 52,7%. Dan sementara ini yang menentukan, lembaga yang menentukan apakah nanti itu akan menyetujui perpu yang diajukan oleh mantan Presiden SBY pada masa bulan-bulan terakhir masa jabatannya. Ketika mereka menilai apakah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI mampu menjalankan tugasnya dengan baik, yang menjawab sangat yakin dan yakin 51,7%. Partai politik jumlahnya 41,3%. Nah kalau kita lihat di sini mungkin kita bisa melihat secara optimis dan bisa melihat secara pesimis. Misalnya DPRD ini cukup bagus ini kalau dibandingkan dengan pelataan survei kita banyak mempunyai banyak survei dengan pertanyaan yang sama. Ini biasanya DPRD itu nilainya itu mereka yang yakin dengan kinerja mereka itu di bawah 50%, tapi di sini 51,7%. Jadi separuh di antara pemilih itu yakin bahwa atau sangat yakin bahwa DPR RI yang di Senayan itu bisa menjalankan tugasnya. Tetapi kemudian kalau kita melihat dengan DPR RI, di sini ada gap yang cukup besar, ada 30 poin. Dengan kata lain, mereka yang lebih meyakini atau sangat meyakini bahwa Presiden dan Wakil Presiden itu menjalankan tugasnya dengan baik itu jauh lebih banyak.
ketimbang mereka yang meyakini bahwa DPR dan DPR RI itu mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, kalau kemudian kita membandingkan di sini, sebagian sumber dari sikap publik yang mendukung pilkada langsung itu saya kira bisa dijelaskan di sini. Ini tentu saja bukan satu-satunya. Dalam masyarakat ternyata dua kelompok ini memiliki sikap yang berbeda dalam penyikapan mereka terhadap isu atau cara pemilihan kepala daerah. Di tingkat elit ada pembelahan politik yang hampir 50-50 proporsinya. 50% mendukung pilkada langsung, 50% yang lainnya mendukung pilkada yang tidak langsung. Bahkan yang mendukung pilkada tidak langsung, yakni melalui DPRD, itu kalau kita lihat proporsinya di Senayan itu lebih besar. Tetapi kemudian itu di tingkat massa ternyata tidak sama persis, tidak kongruen di sana. Mayoritas dari para pemilih itu lebih mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung. Nah, data survei kita menunjukkan bahwa ada atau muncul jarak antara wakil rakyat di Senayan dengan keinginan masyarakat yang berada di luar gedung parlemen tersebut. Dan kemudian ketika disodorkan kepada masyarakat untuk menimbang dan memilih antara biaya pilkada yang mahal itu, dan kemudian yang kedua, pemenuhan hak politik, 2/3 dari mereka, yakni mayoritas dari mereka, mengutamakan hak politik dibandingkan dengan isu penghematan. Jika ditambahkan penilaian masyarakat atas kinerja lembaga, terlihat bahwa penilaian masyarakat atas kemampuan DPR dan partai politik menjalankan tugasnya dengan baik, itu jumlahnya lebih rendah ketimbang jumlah yang yakin bahwa lembaga-lembaga lainnya, terutama presiden dan wakil presiden, itu bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Dan oleh karena itu yang terakhir, ini menggarisbawahi dari tabel yang terakhir tadi, harus saya tekankan di sana secara hipotetik supaya kita tidak, karena kita memerlukan pengujian yang lebih jauh tentang pernyataan ini, yakni faktor kinerja ini bisa jadi adalah salah satu sumber yang menentukan atau membentuk sikap masyarakat untuk memilih apakah pilkada di tingkat provinsi, kabupaten, dan wali kota itu sebaiknya tak dilakukan secara langsung mereka memilih, ataukah dilakukan melalui DPRD. Secara hipotetik, kinerja itu yang menentukan. Saya akan mengatakan masyarakat ini adalah pandangan salah satu pihak dalam berdemokrasi tentu saja. Ada pihak-pihak lain yang juga turut menentukan, yaitu wakil rakyat yang ada di DPR. Kita beruntung hari ini bisa menghadirkan pihak-pihak yang mewakili pandangan. Kalau tadi ada pilkada langsung dan tidak langsung, kita beruntung hari ini kita memiliki menghadirkan Pak Ade Komarudin, dan kita tahu bahwa karena mereka diuntungkan oleh pilkada langsung. Dua-duanya sesungguhnya sama baik untuk negara ini. Yang pertama, secara konstitusi tidak ada yang salah kita memilih langsung, tidak salah juga kita memilih. Kalau untuk pemilihan presiden, memang pasal 6A Undang-Undang Dasar mengamanatkan secara nyata bahwa pemilihan presiden itu harus dipilih secara langsung. Tetapi kalau untuk pilkada, baik kabupaten, kota, gubernur, itu pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar, ini semuanya ada amandemen, itu mengamanatkan kepada kita dipilih secara demokratis. Artinya, demokratis di sini ada yang dilakukan secara langsung, ada yang dilakukan tidak langsung. Dua-duanya sama, demokratis. Tidak menyalahi konstitusi. Pilkada tidak langsung maupun pilkada langsung. Sekali lagi ini soal pilihan, soal selera, bukan soal apa. Kita tinggal memilih antara hak politik dengan efisiensi dalam demokrasi. Cuma itu pilihannya. Nah, beberapa waktu yang lalu di dalam kemudian setelah itu keluarkan versi dari Presiden Pak SBY. Nah, sekali lagi mungkin waktu itu yang terjadi di parlemen dengan presiden punya kepentingan lain. Presiden pada posisi sebagai presiden punya kepentingan
lain. Pada posisi sebagai ketua umum Partai Demokrat mungkin sudah punya kepentingan lain. Dalam politik itu hal yang lumrah yang kita bisa dapat dimaklumi adanya terhadap Perpu ini. Sekaligus politik itu pilihan. Apa yang terjadi di masa kemarin, kita waktu itu benar, tadi Pak Heru mengatakan, kami waktu itu cenderung kepada pilkada tidak langsung. Dan di dalam Munas Golkar di Bali yang lalu, beberapa waktu yang lalu, juga ada aspirasi dari daerah tingkat 1 dan tingkat 2 di Indonesia, dan mereka merekomendasikan agar Golkar, DPP memperjuangkan pilkada tidak langsung. Kami, fraksi Partai Golkar, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, mencermati betul rekomendasi tersebut. Tapi itu rekomendasi. Rekomen itu bisa kita wujudkan, bisa juga kita tidak wujudkan. Tergantung kepada kepentingan dan realitas politik yang ada. Nah, fraksi Partai Golkar sekarang juga menyatakan bahwa kami untuk menghilangkan semua perkiraan segala macam analisis yang lari ke kiri dan ke kanan, saya ingin katakan bahwa walaupun kita belum mengambil pemungutan suara di Dewan Perwakilan Rakyat untuk pilkada langsung dan tidak langsung ini, terutama di Perpu, dalam konteks Perpu, kami sekarang juga dinyatakan fraksi Partai Golkar DPR RI nanti pada saat menyetujui atau menolak Perpu tersebut, kami akan memilih menyetujui Perpu tersebut. Nah, tadi suara para elit politik dan yang berkepentingan di Partai Golkar, terutama orang-orang yang memang punya kehendak untuk mencalonkan menjadi bupati, wali kota dan gubernur. Ini pasar yang tidak boleh kita juga nafikan aspirasinya. Tapi di pihak lain, rakyat pada umumnya seperti tadi dikatakan oleh Mas Dodi, 84%. Nah, karena Golkar itu sekarang tagline suara rakyat itu berarti sama dengan suara Golkar. Kami tutup mata atas kepentingan para elit Partai Golkar itu, mantap ya kan? Dan kami nyatakan bahwa kami akan menerima Perpu yang dikeluarkan oleh Pak SBY tersebut pada waktu itu. Ya, karena biar nanti ketua fraksi yang akan mempertanggungjawabkan putusannya pada saat itu, maka saya ikut keluar. Walaupun juga konstituen saya juga marah juga di situ. Kenapa saya itu mau ikut keluar? Tapi tetap saya jelaskan di sana. Nah, jadi tidak saya, Bung Ade, waktu ketika Pak SBY ada di luar negeri, langkah politik fraksi Partai Demokrat yang WO saja, waduh, dahsyat sekali gitu ya. Padahal pada saat itu adalah langkah politik jalan tengah yang kami lakukan, karena 10 opsi perbaikan pilkada yang kami inginkan itu belum terakomodir, karena yang pilihannya adalah dengan pilkada langsung dan pilkada lewat DPRD, dan tidak terjelentrehkan 10 poin yang diinginkan oleh Partai Demokrat, maka kami memilih langkah walkout pada saat itu. Dan menurut ketua fraksi bahwa di dalam forum lobby beliau sudah meyakinkan kepada rekan-rekan fraksi lain untuk menerima opsi ketiga tadi, tetapi tidak diterima sehingga langkah politik itulah yang dilakukan. Nah itu, kami melihatnya juga sama bahwa rakyat pengennya langsung, bahwa pilkada langsung ini juga menimbulkan biaya yang tinggi, tetapi rakyatnya maunya seperti itu gitu loh. Dan nggak bisa kita lawan. Kalau misalnya kita lawan berarti ya siap-siap saja untuk ditinggalkan oleh konstituen ataupun dihakimi oleh pemilu mendatang gitu. Dan itulah sebabnya banyak rasionalisasinya sehingga
Perpu ini ataupun pilkada langsung ini bakal mulus nanti pada akhir Januari, insya Allah dibahas di DPR. Tidak akan menimbulkan keriuhan politik yang tinggi yang seperti dulu. Ini akan mulus-mulus saja, lancar, dan karena itu saya juga tidak akan merespon lebih lanjut lagi karena sudah sangat jelas apa yang saya sampaikan, bagaimana Demokrat menyikapi perkembangan tentang Perpu dan soal pilkada langsung itu tadi. Namun tadi angka survei popularitas Pak Jokowi tadi itu 82%. Ini tinggi sekali. Bukannya saya nggak ikhlas. Tapi tinggi sekali. Tapi Bung Ara, setelah saya cek di sini tanggal 25 Oktober dan 3 November, berarti ini adalah sebelum diumumkan kenaikan BBM. Nah, kalau sekarang saya aku yakin pasti tidak sebesar itu ya. 80% lah. Ya, Bung Ara ini harus jiwa besarnya tetap itu, walaupun BBM naik tetap dengan 80%. Gitu ya. Tapi kalau saya enggak, Pak, yang jauh nih, tajam. Ya, dan dipakai kuasa otak-atik ke sana kemari, ya tetap aja BBM itu naik gitu ya. Dan ketika BBM naik berarti harga-harga yang lainnya pun pada ikut naik. Enggak akan mungkin itu rakyat bergembira dengan BBM yang naik. Itu jadi dampaknya itu terasakan langsung. Itu yang membuat dan ini bukan fenomena Jokowi saja, fenomena semua presiden pasti demikian. Jadi nggak perlu diperdebatkan lebih jauh lagi di situ. Nah, sebentar lagi, karena ini udah menyangkut masalah perut dan nasib rakyat, jadi agak susah di situ untuk dikatrol lagi. Dan itu aja. Senang dan mengucapkan selamat bahwa Golkar bisa mendukung kita langsung, ya kan? Artinya suara rakyat, suara Golkar, ya, sudah kembali ke jalan yang benar. Kita sangat senang lah, dan saya yakin ini Kang Agung sangat meyakinkan ya. Tadi Bang Ramadan bilang di konstituen aja pada marah-marah. Saya yakin konstituen Kang Agung di Purwakarta juga banyak yang mau pilkada langsung. Jadi kita ini memang memperjuangkan agenda partai kita masing-masing dan kita berdoa semoga partai kita itu flow kepada kemauan rakyat. Tentu kegundahan seorang politisi adalah pada saat partainya mengambil keputusan elit yang tidak sesuai dengan harapan rakyat. Dari survei ini jelas yang tinggi sekali gitu, 84% rakyat maunya pilkada langsung. Kalau kita turun reses, kita nih anggota DPR pada saat itu dibahas, kita turun reses tahun berapa kali. Lalu kita tanya maunya bagaimana, nggak ada. Kepala daerah, Ridwan Kamil, PKS, maunya pilkada langsung. Ya, kalau nggak salah Isran Nur, Ridwan Kamil bukan ya? Dan pas paketnya ya, oke lah, dia tapi didukung PKS kalau nggak salah dari Gerindra ya, ya, yang pasti bukan PD Perjuangan atau KIH lah, ya, tapi maunya pilkada langsung seperti itu. Kemudian kalau nggak salah Isran Nur ya, sebenarnya Demokrat mendukung pilkada langsung, cukup banyak gitu loh. Jadi yang saya tahu tantangan kami ini sebagai politisi-politisi, apalagi Kang Akom nanti ketua fraksi ya, dan juga teman-teman di semua partai, semua fraksi adalah kita doakan bagaimana keputusan elit, keputusan di DPR, keputusan itu benar-benar sesuai dengan harapan publik. Dan dilema seorang anggota DPR adalah di situ. Pada saat partai fraksi memutuskan yang tidak sesuai dengan harapan rakyat. Nah, di sini tantangannya makin banyak, makin dekat keputusan itu dekat dengan rakyat. Saya pikir itu DPR yang sesungguhnya dan akan makin dicintai oleh rakyat. Poin pertama menurut saya ini kemenangan rakyat, bukan hanya kemenangan 1-2 partai, kemenangan PD Perjuangan kayak enggak. Saya yakin semua kader di semua partai, semua calon bupati wali kota yang memang pro rakyat, bukan pro elit, yang memang siap bertarung untuk berebut kepercayaan rakyat, bukan untuk lobby-lobby elit. Saya rasa ingin pilkada langsung. Jadi ini catatan tadi buat teman-teman, ya tolong dikawal di lapangan. Jangan sampai nanti di lapangannya yang berbeda dengan apa yang menjadi yang saya sampaikan. Kan seperti itu. Saya tidak bermaksud mencampuri urusan partai ya. Tapi artinya
kita sangat penting sekali apa yang diputuskan itu bisa jalan di lapangan. Kan seperti itu. Itu menurut saya seperti itu. Dan kita menjadi catatan kita juga bahwa pertemuan Presiden Jokowi waktu Pak SBY datang ke istana ini bukan pertemuan yang biasa. Kenapa? Pertemuan politik yang biasa itu hanya melahirkan suatu pertemuan silaturahmi tanpa makna, tanpa merubah konstelasi. Dengan argumentasi yang kuat, saya berani mengatakan itu merubah konstelasi politik Indonesia dalam konteks pilkada. Buktinya apa? Buktinya sudah pertemuan itu, contoh partainya Kang Ade berubah. Contoh, ya, beberapa partai dalam KIP berubah. Kalau pertemuan itu tidak ada makna, tidak akan ada perubahan. Nah, ini juga contoh yang baik. Besok bisa saja, ya, Ketua Umum Partai Golkar bertemu dengan Pak Jokowi, bisa merubah suatu konstelasi politik yang ada. Bisa seperti itu. Nah, jadi ada pertemuan politik yang tanpa makna, dalam arti kata suatu sikap dan suatu agenda tidak ada perubahan, tetapi ada. Tapi pertemuan Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Demokrat SBY jelas itu merubah konstelasi politik yang ada dalam konteks pilkada. Apakah ini bisa berlanjut atau tidak? Dinamis. Bisa panjang, bisa pendek. Nggak semua tentu senang dengan konstelasi. Saya yakin Kang Akom senang, kan gitu kan, dengan pandangan-pandangan yang saya dengar selama ini. Tapi saya ke setiap partai juga ada dinamika. Ada yang mungkin yang ingin, misalnya, ya, ingin bagaimana suatu hubungan dengan presiden lebih baik dalam arti kata lebih mendukung agenda-agenda pemerintah. Tapi tentu ada, itu dinamis. Kita juga harus mempelajari Mas Burhan, Sudi, konstelasi di setiap partai. Itu pasti terjadi, apalagi partai-partai besar. Terjadi pasti tarik-menarik. Bagaimana misalnya dalam soal hubungan itu. Dan itu sangat jadi kalau menang ngomongnya enak ya. Jiwa besar gitu. Tapi kalau kalah emang tidak mudah gitu ya. Ya, tapi saya yakin lah kalau Kang Akom sama Bang Ramadan ini kan jiwanya besar gitu. Nggak kayak saya jiwanya kecil gitu. Jadi memang nggak mudah Mas apapun ada. Kalau lagi kalah itu agak susah kita jiwa besar tuh tidak semudah itu. Ya, coba deh kamu kalau kalah nggak mudah kan ya. Kalau menang sih senyum terus kali ya gitu. Jadi ya itu realitas kehidupan. Jadi nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Realitasnya kok Pak Prabowo punya dukungan yang kuat. Nggak bisa bangsa ini dibangun sendirian, harus bersama-sama. Dan Pak Jokowi juga terbuka. Saya yakin Pak Jokowi itu terbuka. Dia ngomong di mana-mana terbuka. Saya merindukan lah suatu saat dia bisa bersama-sama. Ya, bersama-sama. Ini awal yang baik loh. Tadi saya katakan, pertemuan Presiden Jokowi dan Ketua Umum Demokrat SBY itu bisa selesai di sini, bisa lanjut. Nah, ya. Tetapi kalau lanjut bisa ada yang senang, bisa ada yang nggak senang. Nah, dia maunya bertemu dengan Golkar yang lanjut. Jadi ini mesti dibaca baik-baik karena merubah konstelasi. Bagaimana harusnya? Saya kasih contoh beberapa waktu lalu dengan MPR diskusi di sebuah universitas. Coba bayangkan kalau suatu saat Metro TV memuat hal yang ya semua orang pasti ada plus minus, tapi yang bagus-bagus dari Abu Rizal Bakri, bagus kan? Suatu saat TV One juga memuat yang bagus-bagus dari Surya Paloh. Wah, itu luar biasa. Boleh kan ada gitu ya? Kita perjuangkan. Jadi kalau bisa begitu, itu bagus kan. Saya katakan seperti itu tanpa ragu-ragu bagaimana peranan media ke depan. Ya. Jadi kita buat demokrasi lebih baik. Kalau Kang Akom yang disampaikan anggota DPR dan kita dukung. Tidak mudah. Tadi saya katakan saya bangga betul dengan teman-teman saya yang ada di yang mendukung pasangan nomor 1 yang sudah berjuang keras, luar biasa. Kita sudah menunjukkan masing-masing kita berjuang keras, bertarung untuk apa yang kita yakini. Mungkin ini waktunya, ya kita sudah tunjukkan kita berani bertarung. Ini waktunya kita juga menunjukkan kita berani bersatu. Saya pikir berani bertarung sudah kita tunjukkan. Tetapi berani bersatu, saya pikir ini juga perlu kita tunjukkan. Selesai. Lihat elit, ini sudah
sejalan. Maka ke depan yang kita butuhkan adalah seperti tadi mengutip Bang Ara, memperjuangkan apa yang sudah menjadi pandangan yang sejalan ini. Semoga ke depan masalah pilkada ini bisa terselesaikan dengan baik. Mari kita beri plus kepada narasumber kita. Terima kasih semuanya, Bang Ara, Bang Ramadan, Bang Ade, dan juga Bang Rodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hubungan tadi, saya berani mengatakan Kongres kita yang terakhir 2010 bulan April. Soal presiden itu keputusan kongresnya yang menyangkut calon presiden PDI Perjuangan diserahkan sepenuhnya kepada ketua umum terpilih. Nah, ketua umum terpilih siapa? Mbak Mega, karena dia dipilih secara